Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi nih kita. Oh ya, sebelumnya saya mau perkenalan diri lagi nih, siapa tahu ada yang lupa kan. Jadi, perkenalkan nama saya Ananda Wulanjari Purwaningsih dengan NIM 2007833 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Oh ya, KM-nya? Oke, Ilham. Tolong dipimpin ya. Oke. Oke, terima kasih kepada Ilham yang sudah memimpin doa. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Semoga harus tetap seperti ini ya. Good. Nih, kita akan membahas tentang materi permintaan dan penawaran. Nah, kita akan bahas permintaan terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu nggak permintaan itu apa? Iya, silahkan Silvi. Ya, betul. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Atau permintaan juga adalah jumlah produk, baik barang ataupun jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Atau permintaan juga adalah jumlah suatu barang dan jasa yang dibeli oleh para konsumen pada berbagai kemungkinan tingkat harga yang berlaku pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Nah, sebelumnya apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan saja ya. Oke. Permintaan itu memiliki 3 macam. Yang pertama, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak didukung oleh daya beli, tetapi lebih merupakan angan-angan. Contohnya, Dea ingin membeli parfum, tapi Dea juga belum memiliki uang yang cukup untuk membeli parfum tersebut. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang akan diwujudkan dengan jumlah uang yang dimiliki. Artinya, permintaan yang didukung daya beli tetapi belum dilaksanakan. Contohnya, Putra sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli baju baru, namun Putra belum memiliki keinginan untuk membeli baju tersebut. Yang ketiga adalah permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki dan sudah terlaksana membeli. Contohnya, Devina memiliki uang sebesar 300.000. Lalu pada akhirnya Devina membelikan sepatu dengan harga 200.000 sesuai dengan jumlah uang yang dimilikinya. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 10. Yang pertama, faktor harga barang atau jasa. Harga barang atau jasa jelas sangat mempengaruhi jumlah permintaan barang atau jasa itu sendiri. Apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan turun. Dan sebaliknya, bila harga turun, maka permintaan akan naik. Yang kedua, faktor pendapatan. Bila pendapatan pembeli atau konsumen meningkat, maka permintaan terhadap barang atau jasa cenderung akan bertambah. Sebaliknya, bila pendapatan menurun, maka permintaan terhadap barang atau jasa pun akan berkurang. Yang ketiga,
Faktor intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan adalah mendesak tidaknya suatu kebutuhan. Bila kebutuhan akan barang atau jasa bersifat mendesak, maka permintaan akan barang atau jasa tersebut akan meningkat. Contohnya, jelang musim hujan, orang akan terdesak untuk membeli payung atau jas hujan, sehingga permintaan terhadap dua barang tersebut akan meningkat. Yang keempat, faktor selera konsumen. Bila selera konsumen pada suatu barang atau jasa sedang naik, permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan meningkat. Selera remaja yang tinggi pada sepeda motor matic membuat permintaan akan sepeda motor matic meningkat. Demikian pula sebaliknya. Yang kelima, faktor jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu wilayah negara, maka otomatis akan meningkatkan permintaan. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit jumlah penduduk suatu wilayah negara, maka permintaannya juga akan semakin sedikit. Jumlah penduduk dapat berkurang dengan berbagai cara, di antaranya adalah karena bencana alam dan peperangan. Yang keenam, faktor permintaan terhadap harga pada masa yang akan datang. Bila diperkirakan harga akan naik pada masa yang akan datang, maka konsumen akan cepat-cepat menambah permintaannya sebelum harga betul-betul menjadi naik. Sebaliknya, bila diperkirakan harga akan turun, konsumen cenderung mengurangi permintaannya sambil menunggu harga benar-benar turun. Yang ketujuh, faktor perkiraan terhadap pendapatan pada masa yang akan datang. Bila diperkirakan pendapatan akan naik pada masa yang akan datang, maka konsumen akan lebih berani menambah permintaannya. Sebaliknya, bila pendapatan diperkirakan akan turun, maka konsumen akan mengurangi permintaannya. 8. Faktor harga barang substitusi. Bila barang pengganti atau substitusi turun, maka permintaan terhadap barang yang diganti akan turun, karena orang akan beralih membeli barang pengganti atau substitusi. Contoh, laptop merupakan pengganti komputer. Bila harga laptop turun, maka orang akan lebih banyak membeli laptop dibanding komputer. Dengan demikian, permintaan terhadap komputer jenis PC akan menurun. Yang kesembilan, faktor harga barang komplementer atau pelengkap. Bensin adalah barang komplementer bagi sepeda motor. Bila harga bensin naik, maka permintaan terhadap sepeda motor akan turun. Begitu juga sebaliknya. Jika harga bensin turun, maka permintaan terhadap sepeda motor akan naik. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu faktor promosi. Bila promosi terhadap suatu barang atau jasa dilakukan dengan gencar dan menarik, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika promosi sedikit dan tak menarik, maka permintaan umumnya akan susah meningkat. Sebelum Ibu melanjutkan materi, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ya, silahkan Putra. Oh, terkait bunyi hukum permintaan. Oke, jadi bunyi hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah atau barang jasa yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan naik dengan syarat kondisi ceteris paribus. Nah, apa sih ceteris paribus itu? Ceteris paribus adalah kondisi di mana faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga barang atau jasa dianggap tidak berubah atau tetap atau konstan. Lalu, bila dicermati, maka bunyi hukum permintaan tadi terdapat hubungan yang negatif antara harga
dan jumlah barang atau jasa yang diminta, atau harga berbanding terbalik dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Artinya, kenaikan harga akan mengakibatkan jumlah barang atau jasa yang diminta menurun. Dan sebaliknya, penurunan akan harga mengakibatkan meningkatnya jumlah barang atau jasa yang diminta. Putra. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Ada lagi? Oke, jadi contoh penerapan hukum permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika harga suatu bakso misalnya di kantin 5.000, jumlah permintaan bakso di kantin sekolah sebanyak 100 mangkuk per hari. Namun ketika harga bakso naik menjadi 8.000, jumlah permintaan bakso menurun menjadi 40 mangkuk per hari. Nah, kondisi ini terjadi karena harga bakso yang naik, sementara uang saku siswa tetap, mengakibatkan daya beli siswa menjadi kurang terhadap bakso itu, sehingga jumlah permintaan bakso juga berkurang. Nah, dengan adanya syarat ceteris paribus tadi, maka hal ini mempunyai arti bahwa hukum permintaan hanya berlaku jika faktor lain yang bisa mempengaruhi naik turunnya permintaan tidak berubah. Apabila faktor-faktor lain berubah, maka hukum permintaan tidak berlaku lagi. Oh iya, tadi yang bertanya siapa ya? Oh, Ilham. Ya, jadi bagaimana jawabannya? Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Berhubung materi selanjutnya tadi itu hukum permintaan, dan tadi hukum permintaannya sudah dijelaskan. Sekarang kita adakan post testnya saja langsung ya. Oke, kepada Ilham, kertasnya tolong diambil dan dibagikan kepada teman-temannya. Untuk waktu 45 menit cukup ya. Ya, jawabannya ditulis langsung di kertas itu. Jangan lupa nama dan kelasnya dicantumkan. Oke, 45 menit dimulai dari sekarang ya. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi silahkan kumpulkan jawabannya di meja. Oke, untuk pertemuan kita kali ini Bu cukupkan. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.